Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Berjumpa dengan saya Muhammad Adi Al-Aziz sebagai asisten laboran praktikum pesawat Edward dan juga bersama Kak Pamian Harmadi sebagai asisten laboran praktikum gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Kalau di sini saya akan menjelaskan praktikum pesawat Edward. Sebelum kita melaksanakan praktikum, tentunya kita harus mengetahui dulu apa tujuan praktikum yang akan kita lakukan. Tujuan praktikum dari pesawat Edward ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui pesawat Edward atau Edward Machine. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui kecepatan gerak sebuah sistem. Yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan kecepatan sebuah sistem. Yang keempat, mahasiswa dapat lebih memahami konsep materi kinematika dalam perkuliahan umum. Setelah mengetahui tujuan dari praktikum, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar teori dari praktikum yang akan kita lakukan. Dasar teorinya adalah yang pertama, pengertian dari pesawat Edward sendiri. Apakah itu pesawat Edward? Pesawat Edward adalah pesawat yang terdiri dari sebuah katrol dan dua buah beban yang digantungkan dengan tali melalui katrol. Atau dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Pesawat Edward ini sendiri didasari oleh teori dari hukum Newton 2, di mana kecepatan sebuah sistem berbanding lurus dengan resultan gaya yang mempengaruhi sistem tersebut dan berbanding terbalik dengan massa yang mempengaruhi atau digunakan pada sistem tersebut. Selain itu, pada dasar teori pesawat Edward ini sendiri berlaku hukum persamaan untuk mencari percepatan sistem, di mana A atau percepatan sistem sama dengan 2S per T atau 2 dikali ketinggian per T atau waktu dikuadratkan. Persamaan untuk katrol lainnya itu bila hanya benda berputar pada porosnya yang diam, maka geraknya dapat dianalisis dengan sebagai berikut, di mana sigma F sama dengan 0, di mana F itu sendiri dapat kita akur dengan min T1 per T2 atau tegangan pada tali 1 dan juga tegangan pada tali 2. Setelah kita lihat-lihat, maka tegangan pada tali 1 akan sama dengan tegangan pada tali 2 karena kedua tali ini berada pada satu sistem. Selanjutnya, alat bahan apakah yang akan kita gunakan dalam praktikum pesawat Edward ini? Tentunya ada 4 alat yang dapat kita gunakan dalam virtual praktikum ini. Yang pertama, virtual lab pesawat Edward. Yang kedua, beban merah. Yang ketiga, beban biru. Yang keempat, koneksi internet yang baik. Selanjutnya, pada langkah kerja. Pada langkah kerja, kita dihadapkan cara-cara bagaimana untuk mengoperasikan virtual lab pesawat Edward ini sendiri. Yang pertama, kita buka tautan berikut atau saya sudah cantumkan di modul. Bisa rekan-rekan lihat sendiri di modul nanti. Yang kedua, kita letakkan beban merah di bawah, seperti ini gambarnya. Yang ketiga, kita atur massa beban biru dan massa beban merah dengan ketentuan. Yang pertama, massa beban merah 1 dan massa beban biru 2. Kedua, massa beban merah 1 dan massa beban biru 3. Yang ketiga, massa beban merah 2 dan yang selanjutnya beban biru 3. Selanjutnya, kita klik tombol start yang ada di pojok sini. Maka sistem akan bergerak sesuai kondisi sistem tersebut. Yang kelima, yang terakhir, kita amati dan catat hasil pengamatan pada tabel data dengan data-data yang akan nanti kita peroleh. Data percobaannya. Sebelum kita masuk ke data percobaan, kita coba terlebih dahulu aplikasi atau website dari pesawat Edward sendiri. Nanti saya sudah mencantumkan link untuk menuju ke aplikasi atau website pesawat Edward Induk dalam modul. Seperti ini tampilan awal dari website Edward Machine itu sendiri. Selanjutnya kita pilih ban yang ini, yang merah ini. Maka tampilan dari pesawat Edward-nya akan berubah. Yang pertama, pada percobaan pertama, kita pilih di mana di sini ada 3 pilihan beban untuk beban merah dan juga beban biru. Pada percobaan pertama, kita pilih beban merah 1 dan beban biru yang kedua, yang ini. Lalu kita klik tombol start. Maka otomatis di sini akan muncul data-data yang dapat kita masukkan pada tabel data dan juga dapat kita olah.
gimana ada tegangan tali, ada waktu, ada juga ketinggiannya. Nah, pada percobaan kedua, kita gunakan beban merah satu masih dan juga beban biru yang ketiga yang ini. Lalu kita klik tombol start. Nah, di sini akan langsung muncul data-data dan juga bagaimana terlihat bagaimana sistem pergerakan dari pesawat itu sendiri, yang mana awalnya kecepatannya kecil sampai membesar gitu. Nah, yang ketiga, kita pilih beban merahnya yang kedua dan beban birunya yang ketiga. Nah, lalu kita klik tombol start, apa yang akan terjadi? Di sini akan tercantum data-data yang dapat kita cantumkan pada tabel data dan juga dapat kita olah. Nah, selanjutnya, pada tabel data sendiri, kita dapat memasukkan data-data sebagai berikut. Yang pertama gravitasi, yang kedua ketinggian, yang tadi ada di dalam website-nya, data website, dan yang ketiga waktu juga di sana ada. Yang keempat kecepatan yang dapat kita peroleh dengan persamaan-persamaan yang telah saya cantumkan di modul, dan yang kelima percepatan juga ada di modul, dapat rekan-rekan cari sendiri, ataupun rekan-rekan mau mencari cara-cara atau rumus-rumus yang lain, rekan-rekan dapat mencari di buku-buku seperti Giancoli ataupun Halliday. Nah, selanjutnya untuk pengolahan data pada laporan akhir praktikum nanti, rekan-rekan dituntut untuk mencari 3 hal atau 3 poin. Nah, yang pertama percepatan sistem pada sistem pesawat airborne machine itu sendiri. Yang kedua kecepatan sistem, dan yang ketiga tegangan tali. Nah, untuk 3 poin ini saya sudah mencantumkannya di dalam modul, ataupun adik-adik atau rekan-rekan mau mencari sendiri di website ataupun di buku-buku yang lainnya, boleh, itu lebih baik. Nah, sekian mungkin untuk pesawat Edward, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada Kak Fahmi untuk mempresentasikan praktikum gaya gesek. Oke, terima kasih kepada Kak Hadia. Detail banget ya, tadi udah jelasin tentang terkait pesawat Edward, praktikum pesawat Edward. Oke, sebelumnya Kakak izin share screen dulu ya. Oke, di sini tampilannya gaya gesek, statis, dan kinetik. Jadi kakak di sini sebagai aslab terkait praktikum gaya gesek, statis, dan kinetik. Yang pertama itu tujuan praktikum. Nah, jadi ini sebelumnya awal-awal yang harus kita tahu sebelum praktikum tuh ya tentunya harus tahu dulu tujuan praktikum kita ini apa sih. Nah, di sini kakak mencantumkan 4 poin penting dalam melakukan praktikum gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Yang pertama itu mahasiswa mampu mendapatkan nilai koefisien statis dan kinetik pada sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan hubungan Newton dengan gaya gesek. Yang ketiga, itu mahasiswa mampu membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Dan yang terakhir itu mahasiswa mampu memahami konsep materi kinematika dan partikel dalam perkuliahan fisika dasar. Nah, di sini ada variabel dan hipotesis. Nah, variabel bebasnya itu ada konstanta permukaan, variabel tetapnya itu ada permukaan kasar, dan variabel kontrolnya itu ada konstanta statis dan konstanta kinetik. Nah, untuk hipotesis itu kalian siapin ya dugaan sementaranya. Nanti akan kakak tanya lebih lanjut pada saat pretest. Selanjutnya dasar teori. Nah, dasar teorinya apa aja sih yang harus dipelajarin ketika kita mau praktikum gaya gesek statis dan kinetik? Nah, di sini ada hukum Newton, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetik, dan kinematika. Nah, di sini kakak nggak terlalu menjelaskan secara detail, karena ini udah familiar banget di kalangan kalian, udah pernah baca juga, bahkan udah pernah belajar juga kan. Nah, untuk yang pertama itu hukum pertama Newton, itu sigma F sama dengan 0 ya, atau biasa disebut dengan hukum kelembaman atau momen inersia. Nah, hukum kedua Newton ini sering disebut dengan percepatan, di mana percepatan itu sebanding dengan sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, atau bisa dibuat persamaan A sama dengan sigma F per M. Nah, hukum ketiga Newton ini sering disebut dengan aksi reaksi ya. Jadi persamaannya tuh F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, untuk gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik ini sama aja, sama-sama gaya gesek. Cuman bedanya untuk gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja pada saat benda itu diam atau akan mulai bergerak. Nah, begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk pada gaya gesek kinetik itu terjadi apabila benda itu akan mulai bergerak sampai dia memiliki percepatan
konstan atau memiliki kecepatan tertentu seperti itu. Nah, untuk kinematika ini lebih ke materi GLBB. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Ada 3 rumus yang penting yang di GLBB bisa kalian baca-baca lagi. Selanjutnya alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini karena kita praktikumnya secara online, otomatis kita harus menggunakan alat dan bahan online. Di sini kakak menampilkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu ada laptop atau HP. Jadi harus punya ya laptop atau HP. Yang kedua itu ada Pad Colardo. Nah, ini Pad ini aplikasi yang akan kita gunakan atau situs website yang akan kita gunakan. Yang ketiga ini ada koneksi internet. Nah, diusahakan yang stabil ya, karena kalau nggak stabil nanti praktikumnya agak susah juga kan. Seperti itu. Nah, yang keempat ini ada stopwatch. Nah, bagaimana yang nggak punya stopwatch? Tenang aja, kan ada aplikasi-aplikasi stopwatch lainnya seperti aplikasi HP ataupun di aplikasi di laptop. Nah, itu bisa kalian gunakan juga. Nah, alat tulis ini ada pensil, ada kertas, ada gunting, dan lain sebagainya untuk alat tulis lah. Selanjutnya, langkah kerja. Nah, di sini kakak hanya menampilkan sedikit, hanya menampilkan sebuah link ya, bukan sedikit. Untuk lebih lanjut, langkah kerjanya bisa kalian baca-baca lagi di modul, karena udah lengkap sekali. Nah, kita masuk ke data percobaan. Nah, untuk percobaan pertama ini kita mencari koefisien gesek statis, di mana di sini ada sudut dan koefisien statis. Oke, langsung aja kita mungkin masuk ke aplikasinya ya. Nah, ini aplikasi Pad Colardo tadi ya, yang tadi kakak cantumin linknya saja. Nah, di sini ada seperti inilah bentuknya. Nah, langkah pertama itu kita harus pindahkan subjudul dari introduction ini ke bagian friction. Oke. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah di bagian friction ya. Nah, di sini ada beberapa tools yang akan kita gunakan. Di sini ada free body diagram, ada friction, ada vectors, ada walls, ada more controls. Ini ada object position dan rem angel. Nah, di sini untuk free body diagram kita pakai height aja. Untuk frictionnya kita pakai wood ya untuk permukaan kasarnya. Vektornya kita pakai force vector aja. Wallsnya kita brick aja. Nah, more controls ini object position untuk tepat di mana letak benda ini berada, ada di berapa meter gitu. Untuk rem angel ini untuk sudut ini ya. Nah, di sini ada static frictionnya atau mu dari permukaan itu sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita ubah dulu nih rem angelnya. Rem angelnya kita ubah 0 derajat. Nah, setelah itu kita ubah object position atau letak bendanya. Ini kan masih di 0 meter nih ya. Kita ubah ke 8 meter. 8 meter. Nah, habis itu untuk static frictionnya ini kita 0,5 dan untuk kinetic frictionnya kita 0 aja kan, 0 saja karena kita masih percobaan pertama ya. Mencari nilai koefisien statis gitu. Nah, langkah selanjutnya kita klik play sembari dengan menaikkan rem angel ini. Oke. Nah, hingga dia akan mulai bergerak itu kita matikan seperti itu. Maaf tadi nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya dapatnya 30 derajat, nanti kalian masukkan seperti itu. Kita masuk ke data percobaan. Misalnya tadi kita dapat 32.7 ya. Nah, kita masukkan di sudut ini 32.7 derajat. Nah, habis itu kita cari nilai koefisien statisnya. Gimana cara nyarinya? Kalian buat dulu namanya diagram bebas. Nah, diagram bebas. Itu kalian buat, nanti kalian dapat insya Allah. Nah, misalnya kalau kalian bingung, Kak, saya nggak bisa nih, Kak. Bingung banget. Nah, kalian bisa baca-baca lagi di modul terkait cara mencari nilai koefisien statis. Untuk selanjutnya ini percobaan kedua ya, yaitu koefisien gesek kinetik. Nah, untuk di sini ada beberapa tabel. Di sini ada tabel sudut, ada untuk T-nya, waktunya, ada A percepatannya, ada koefisien kinetisnya. Nah, sudut ini dapat dari mana? Sudut ini kita langsung aja dapat dari sini. Tadi kan kalau nggak salah 32,7 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian masukkan saja 32,7. Nanti baru kalian nyari nilai T sama A-nya.
Nah, kita masuk lagi ke bagian aplikasinya ya. Nah, ini kan udah bentuk gini. Nah, pertama kita harus mengubah dulu object positionnya kembali ke 8 meter lagi. 8 meter. Oke, nah selanjutnya ininya untuk kinetic frictionnya kita ubah ke 0,5 juga. 0,5. Oke, nah setelah itu kita klik play atau klik mulai sembari dengan mengeklik stopwatch pada aplikasi kalian. Kalau misalnya ada stopwatch yang bagus atau stopwatch yang asli bisa digunakan. Kalau misalnya nggak ada, bisa menggunakan pakai aplikasi. Lalu kita play. Nah, kita tunggu sampai balok ini berada di 0 meter. Kan dia turun. Sampai dia berada di titik 0 meter ini. Nah, kalau udah di 0 meter, kalian klik pause sembari dengan mematikan stopwatch kalian dan mencatat hasil yang didapatkan dari stopwatch tersebut. Nah, kita masuk ke data percobaan lagi ya. Nah, tadi kan udah dapat tuh ya. T-nya, oh ya Kak, saya dapat 20 second atau 25 second atau 30. Nah, kalian bisa masukin 20 second. Nanti ini T-nya untuk apa Kak? Nah, nanti T-nya ini untuk mencari nilai A-nya. Nah, nilai A-nya ini dengan menggunakan GLBB ya, dengan F0-nya itu sama dengan 0. Nah, kalian bisa cari sendiri. Atau enggak, misalnya kalau bingung, kalian bisa baca-baca modul karena udah ada tersedia di modul. Nah, untuk koefisien kinetis juga seperti itu. Kalian bikin diagram bebasnya dulu, yang udah pernah kalian pelajari sebelumnya di tingkat SMA. Kalian buat diagram bebas, nanti kalian cari persamaannya, baru nanti kalian dapat koefisien kinetis. Misalnya kalian nggak dapat nih Kak, susah Kak, gimana Kak, aku nggak bisa. Nah, kalian bisa baca-baca lagi ya di modul karena udah ada juga. Oke, mungkin cukup dari kakak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa ditanya-tanya lagi pada saat praktikum ya. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.